ketika dikatakan oleh Allah, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kalian membaca ayat Al-Qur'an, maka berta'awudzulah. Apa ista'iz billah itu? Ucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Maka kalau kita ambil Quran, sebelum kita memulainya, maka kita awali dulu dengan a'udzubillah minasyaitonir rajim, karena ayat yang bilang. Cuma muncul persoalan, bagaimana kalau dalam sholat? Sekarang imam mau membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat atau enggak? Ayat kan? Quran atau tidak? Quran. Allah bilang fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Sekarang baca auzubillah atau enggak? Nah, jadi orang selama ini yang diperdebatkannya bismillah kan, malam ini kita tambah nih auzubillah. Wajibkah dia baca? Kena ayat yang nyuruh. Kalau katakan wajib, pernah imam baca auzubillah? Hanya langsung bismillah, dan itu pun kebanyakannya dengan sir, tapi ada yang menjaharkannya. Karena Nabi memang kalau untuk jahar ada riwayat yang mengatakan, tapi yang paling sering dilakukan Nabi adalah dengan sir. Nah, ini lagi-lagi dengan menggunakan kaidah. Yang digunakan kaidah apa? Apakah setiap amar itu menunjukkan wajib atau tidak? Ternyata ada yang wajib, kecuali kalau ada. Nah, ini lagi-lagi perlu pendukung untuk mengatakan wajib atau tidak wajib. Karena biasa para ulama mencari, dan itulah kerja para ulama itu. Mereka benar-benar beristihad dalam menetapkan hukum. Maka walaupun mereka salah, tetapi pahalanya tetap dia dapat. Mustahil itu kalau benar dia dapat 2, kalau salah tetap dapat 1, karena keseriusan dia dalam menjaga agama ini untuk menemukan hukum dalam istihadnya. Maka salah pun tetap diberikan. Nah, ternyata yang itu tidak menunjukkan wajib. Kalau di luar sholat pun, mungkin luar sholat tidak ada persoalan kan, karena tidak ada hubungannya dengan ibadah yang lain. Tapi kalau untuk dalam sholat, tentu akan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dulu. Kalau seandainya adalah riwayat di mana Nabi memulainya dengan auzubillah, pasti akan diriwayatkan oleh sahabat-sahabat apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Tapi ternyata tidak. Maka dalam sholat tidak. Tetapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Imam Malik dengan berpatokankan kepada amal ahlul Madinah. Karena Imam Malik kan ulama mazhab, di antara ulama mazhab yang salah satu dari sumber hukumnya amal ahlul Madinah. Abu Hanifah itu tidak pakai karena dia bukan tinggal di Madinah. Imam yang lain juga tidak pakai. Hanya Imam Malik saja. Amal ahlul Madinah. Kata Imam Malik apa? Untuk sholat wajib makruh, jangan lakukan. Karena tidak ada riwayat yang datang dari Nabi. Tapi boleh dilakukan kalau untuk sholat sunat seperti witir di rakaat pertama. Apa alasan beliau? Alasannya adalah amal ahlil Madinah. Karena beliau menyaksikan Qurra'ul Madinah, orang-orang para sahabat yang tinggal di Madinah, memulai sholat tarawihnya di rakaat pertamanya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi hanya sekali itu untuk memulai, tidak pula dalam setiap rakaat. Ini yang jadi pegangan oleh Abu Hanifah, oleh Imam Malik, meskipun imam yang lain tidak memakai itu, karena memang mereka bukan mazhab yang menjadikan amal ahlul Madinah itu sebagai sumber hukum. Nah, jadi untuk yang wajib tidak, tapi untuk yang sunnah oleh beliau seperti sholat tarawih, maka dapat dibenarkan dengan alasan yang tadi itu.